Saya itu di Swarthmore College. Swarthmore College itu adalah top 3 liberal arts university in the US. Yeah. Jadi mungkin karena latar belakang itu saya kebetulan sekali sangat berterima kasih dan dihargai oleh Pak Menko Luhut Panjaitan yang meminta saya waktu kita pernah bertemu di Beijing karena Pak Menko mengunjungi Tsinghua University. Itu pertama kali pertemuan? Pertama kali pertemuan, Pak Menko mengunjungi Tsinghua University, tapi waktu itu pertemuannya karena Pak Menko jadwalnya sangat padat tidak di Tsinghua University tapi di suatu lokasi di Beijing. Kebetulan Vice President University dari Tsinghua membawa saya karena saya satu-satunya orang Indonesia yang guru besar di Tsinghua. Dan waktu perkenalan itu, sejak itu Pak Menko melibatkan saya terhadap pendidikan dan termasuk memperkenalkan saya terhadap Pak Presiden terpilih Pak Prabowo. Dan sejak itulah saya sangat menghargai sekali diberikan kesempatan untuk memberikan masukan-masukan sebagai ilmuwan ya. Itu faktor satu lagi tuh. Betul. Oke. Jadi dari pertemuan dengan Pak Luhut, akhirnya tali temali bertemulah Pak Prabowo. Betul. Nah, dan diminta untuk memberikan masukan. Baik. Soal program yang sudah digembar-gemborkan itu makan bergizi gratis. Betul. Ya, karena awalnya kan makan siang gratis. Ya. Sekarang berubah menjadi makan bergizi gratis. Apa ini kaitannya dengan rencana Pak Prabowo ya, misalkan terkait dengan membantu tumbuh kembang anak, membantu otak anak biar anak-anak Indonesia itu cerdas semua. Setidaknya nanti masuk S1-nya Harvard semua lah. Tapi sebelum sampai ke sana, Prof, kita ingin tahu dulu dalam situasi pasti pernah berdiskusi dengan Pak Prabowo. Apa sih penjelasan Prof yang bikin Pak Prabowo tuh sampai terkesima? Wow. Gitu dulu tuh. Saya nggak bisa klaim bahwa Pak Prabowo terkesima atau enggak. Tapi saya sangat menghargai Pak Prabowo bersedia mendengarkan. Iya, terkesima atau enggaknya mesti ditanyakan ke beliau. Sayanya cuma menyampaikan data. Tapi terus karena saya sebagai ilmuwan pasti yang saya sampaikan kepada beliau adalah data. Dan saya sangat menghargai bahwa beliau sangat mau mendengarkan bukti-bukti ilmiah. Jadi waktu makan bergizi sebenarnya ada program lain lagi nanti itu mungkin panjang lagi ceritanya. Tapi ada untuk makan bergizi yang pertama saya tanyakan sebagai ilmuwan apakah memang tujuan Pak Prabowo seperti tadi yang Mas Aziz bilang adalah untuk mencerdaskan bangsa. Jadi untuk saya tahu ini tujuannya adalah mencerdaskan bangsa dan juga menyehatkan bangsa kita. Dan untuk menyehatkan saya rasa itu sangat jelas sekali, pasti ada dampaknya ya. Jadi saya waktu itu saya fokuskan untuk melihat, tapi untuk mencerdaskan saya sebetulnya awalnya ragu juga. Apakah memang bisa mencerdaskan ya dari makanan? Karena itu karena saya selalu ilmuwan, saya selalu kembali kepada riset dan bukti-bukti riset. Dan saya melihat dari ternyata program makan gratis ini sudah dilakukan di beberapa negara, termasuk di Amerika Serikat. Di negara maju juga? Di negara maju, ya di negara yang begitu maju seperti Amerika Serikat masih banyak problem bahwa anak-anak yang tidak mendapatkan makanan yang cukup untuk mereka bisa berfungsi dengan baik. Itulah kenapa ini sebenarnya kalau di Amerika Serikat adalah federal program. Artinya memang disupport oleh dari federal, tetapi pelaksanaannya karena sistem Amerika Serikat adalah dilakukan masing-masing state. Jadi mau seperti apa dilakukan oleh masing-masing state, tapi itu federal program. Jadi setiap state harus melaksanakan program makan gratis di sekolah. Jadi karena saya tahu bahwa itu, jadi saya berbasiskan kepada evidence, lalu kepada bukti-bukti. Jadi waktu saya presentasi saya ingin memperlihatkan apakah ada buktinya atau tidak. Saya tidak bias atau begini tidak, tapi saya teliti dan saya teliti ternyata ada buktinya. Jadi ada bukti bahwa penyediaan makan gratis di sekolah itu meningkatkan prestasi belajar anak-anak. Untuk usia? Nah ini juga usianya itu yang sudah saya kumpulkan buktinya di Amerika Serikat itu dari SD, ada juga bahkan sampai SMP. Ya, yang sudah dilakukan riset-risetnya ya. Bukan berarti bahwa SMA tidak ada tidak tertingkatkan, tetapi risetnya mungkin belum dilakukan. Karena kan itu semua yang ada risetnya. Jadi waktu saya presentasi itu saya langsungkan dengan bukti. Ini sangat menarik, ada dari paper-paper dari yang ini. Sebenarnya kalau boleh saya sedikit ya Mas. Boleh. Apa sih namanya bukti? Ini sangat penting diketahui oleh publik karena bukti itu kadang ada salah kaprah.
kalau kita mau tahu apa itu sebenarnya bukti, kita ingin tahu apakah memang ada bukti bahwa makan gratislah yang sungguh menyebabkan, jadi causal relationship, yang menyebabkan bahwa kemampuan prestasi belajar itu bisa naik. Nah, untuk mengetahui itu ada dua cara. Dua-duanya adalah perbandingan. Satu, kita bisa membandingkan yang kemampuan belajar sebelum mendapat makan gratis dan kemampuan belajar setelah mendapatkan makan gratis. Kalau setelah dan sebelumnya itu berbeda, setelahnya meningkat dibandingkan sebelum, itu kemungkinan besar makan gratislah yang terbukti, makan gratislah yang menyebabkan. Satu lagi perbandingan adalah yang diberikan makan gratis dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan makan gratis, tetapi di seluruh aspek yang lain mereka adalah grup yang sama, grup yang mirip, kecuali mendapat makan gratis atau tidak makan gratis. Nah, dari dua cara ini saya merangkum studi-studi, riset yang sudah dilakukan di Amerika Serikat, dan ternyata ada cukup banyak. Berdasarkan post minus pre atau perbandingan dari antara dua grup yang mendapat makan gratis dan yang tidak mendapatkan makan gratis. Dan bahkan itu angka-angkanya cukup menarik ya. Di New York, SMP di New York ini saya langsung quote dari studinya Schwartz and Robert 2020. Itu mereka meningkatkan hasil matematika sebanyak 5,9% standar deviasi. 5,9% standar deviasi. Berarti 5,9% ada standar deviasi kenaikan dari average sebelum diberikan makan. Ini Universal Free Meal in New York Middle School. Ini di matematika. Di bahasa sebanyak 8,3% standar deviasi. Ini untuk SMP. Nah, lumayan ya. Ya. Nah, ada lagi ini School Breakfast Program di USA in general. Ini berarti sarapan nih, program sarapan pagi. Yang tadi itu dua-duanya breakfast dan lunch, karena itu universal free meal. Ada lagi yang namanya School Breakfast Program. Ini juga di USA. Ini dilakukan research oleh peneliti namanya Frisvold tahun 2015. Ini papernya bisa dilihat. Ini menaikkan hasil matematika TK dan SD sebanyak 23%. Wow. Ya. Anak lu sarapan pagi. Oke. Problemnya sarapannya apa nih? Itu ada penjelasan juga nggak tuh, Prof? Ada. Nah, makanannya apa aja tuh? Nah, itu ada juga penjelasannya adalah sebenarnya begini. Mungkin sebelum kembali ke makanannya apa ya? Mungkin kita pertanyakan kenapa? Oh iya, oke. Ya, kenapa kok bisa menaikkan tingkat kemampuan belajar? Ini kalau sebagai sebenarnya kita lihat berarti itu mekanismenya itu apa? Sebenarnya mekanismenya ada dua. Satu, dan ini cukup terkait. Satu, kalau ada makanan, anak-anak lebih mau datang ke sekolah. Jadi dari segi absensi, itu meningkat. Tentu saja kalau orangnya hadir daripada tidak hadir, prestasi jauh lebih baik kalau hadir daripada tidak hadir. Dari itu satu mekanisme adalah absensi. Mekanisme kedua adalah konsentrasi. Kalau kita belajar kan perlu konsentrasi ya. Kalau misalnya perutnya lapar itu pasti ntar mikirnya kemana-mana gitu kan. Nah, bengong gitu. Nah, ternyata dari hasil riset itu 20% dari kalori yang kita asumsi dari yang kita makan itu 20%-nya itu dipakai untuk kinerja otak. Banyak kan? 20%. Berarti kalau misalnya kita kekurangan asumsi, berarti kinerja otaknya akan juga melemah dan berkurang. Acar gampangnya bisa, tentu saja kalau perut kosong susah nih mikir, ya kan? Nah itulah kenapa kalau makan paginya tersedia, pertama udah lebih semangat datang ke sekolah. Pasti. Pagi-pagi nih udah datang, jadi takut nggak kebagian. Dan jadi pagi-pagi, pelajaran matematikanya jam 8 udah makan pagi ya udah harus tetap di situ, nggak ketinggalan. Udah satu. Yang kedua, karena sudah makan. Ada jauh kemungkinan adalah dia bisa lebih konsentrasi. Tentu saja tidak menjamin 100% ya, tapi ada kemungkinan itu. Nah, itulah dua mekanisme yang terjadi dari situ.